Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Tantri Murdopo bisa kembali hadir menjumpai Anda. Seperti biasa, Go Healthy akan menghadirkan narasumber di mana kita bisa ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk dari cerita riwayat kesehatan narsum. Dan jika pemirsa punya masalah kesehatan bisa bergabung bersama kami di studio dengan mengirimkan data riwayat kesehatan ke alamat email di bawah ini. Yang pasti hari ini kita akan belajar dari Pak Mirza. Apa kabar Pak Mirza? Sehat Pak Mirza? Siap. Weh, terima kasih sudah mau hadir. Siap. Nanti akan berbagi cerita riwayat kesehatannya ya. Siap. Nah pemirsa tunggu seperti apa, jangan-jangan sama seperti Anda kisah riwayat kesehatannya. Dan ada dua praktisi kesehatan di sini akan menemani saya. Ada Bang Paidon. Hai Bang. Hai, sehat selalu. Wis, itu dia yang paling penting. Tuhan Maha Kuasa, saya ada di sini dan saya akan memberikan tips cara tepat hidup sehat. Iya, dan juga ada Mas Boy. Hai Mas. Halo Mbak Tantri, halo pemirsa. Ya, halo pemirsa, sehat Siap. semuanya, Anda semua ya. Alhamdulillah. Dan sebelum kita mulai bincang-bincang hari ini, kita akan masuk ke segmen benar atau salah berikut ini. Tensi rendah bebas makan apa aja nggak sih sebenarnya? Benar atau salah Pak? Ayo Pak, saya datengin Bapak nih Pak. Ayo. Ini saya banget. Tuh, jadi berarti Bapak termasuk yang benar atau yang salah? Iya, jadi tanpa pantangan kalau sekarang tahu tensi rendah, sikat aja. Oh, jadi Bapak jawabannya benar. Iya, gitu. Oke. Salah pemirsa. Waduh, itu dia. Karena apa? Karena tadi kemampuan jantung kita, kemampuan pembuluh darah kita untuk menjaga tekanan darah agar normal, itu Siap. sangat tergantung dengan apa yang kita makan. Oh, Ya, jadi begitu, kalau Mas kita Boy. makannya sembarangan, apalagi dengan kadar kolesterol yang tinggi, kadar gula darah yang tinggi, ditambah kurang olahraga, kurang tidur, faktor stres, tekanan darahnya akan bisa meningkat, begitu ya. Jadi bukan berarti kalau tensi rendah kemudian udah aman deh, gue bebas makan apa aja, gitu. Betul ya Pak Idan ya? Betul. Pertanyaan yang kedua, yang sering sekali menjadi pertanyaan yang umum. Tensi rendah aman dari stroke atau tidak? Menurut saya iya logikanya. Iya. Oke, soalnya kan tensiku rendah, aku santai kok, aku pasti sehat nggak apa-apa. Kira-kira gimana ya? Iya, salah dong. Stroke itu kan penyebab utamanya penyumbatan pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah di otak. Siap. Ya kan? Nah, proses penyumbatan itu sendiri, salah satu tanda bahwa ada masalah memang tensi yang tinggi. Salah satu. Iya. Tapi tanda yang lain kan banyak. Misalnya tensinya rendah tapi kolesterolnya tinggi. Tensinya rendah tapi gula darahnya tinggi. Tensinya rendah tapi ternyata perokok. Tensinya rendah tapi suka makanan yang digoreng pakai minyak jelantah. Gitu ya. Ya, terus kemudian banyak makan makanan olahan yang mana itu proses penyumbatan pembuluh darahnya jalan. Nah, ketika prosesnya jalan terjadi sumbatan walaupun tensinya rendah. Iya, Dok. Namanya terjadi sumbatan. Pemirsa yang udah sempat kena stroke, tensinya rendah seperti nggak terima kan, loh kok tensi saya rendah kok kena stroke gitu. Iya. Tetap harus jaga kesehatan dan lakukan tindakan pencegahan. Oke, kita akan gali lebih jauh lagi mengenai ceritanya Pak Mirza, tapi kita akan lihat dulu video berikut ini. Mirza lakoni, merasa tubuhnya sehat-sehat saja sehingga kerap abai dalam menjaga pola makan, membuat Mirza terkena kolesterol tinggi dan hipertensi tanpa ia sadari. Awalnya, Mirza mengeluhkan pundaknya terasa berat dan tangan kebas. Ketika dicek oleh dokter, kadar kolesterolnya sudah hampir menyentuh angka 300. Dan tidak hanya itu, tekanan darah sistoliknya mencapai angka 160. Mirza pun merasa heran karena biasanya tensinya cenderung rendah di angka 90. Dampak dari berbagai kondisi ini pun kian membuat kesehatan Mirza terus menurun. Tangan kanannya menjadi lebih sering kebas hingga hilang tenaga. Ia pun kerap terbayang-bayang dengan risiko komplikasi yang bisa mendatanginya kapan saja. Mirza berharap dirinya menjadi lebih sehat. Terlebih, ia tidak mau menghabiskan masa tuanya hanya dengan menderita penyakit. Ini tadi saya nonton ceritanya Pak Mirza deg-degan Pak. Tadi kita tanya, Pak saya tanya di awal Pak Mirza apa kabar? Sehat, kuat gitu ya. Tadi praktisi kesehatan mukanya apa Pak? 300 gitu. Ada bom waktu ternyata yang disimpan dalam tubuhnya Pak Mirza. 300 angkanya gitu Pak. 285. Ada kolesterol, hipertensi gitu. Iya. Nah, betul. Itu dari 2017 ya Pak ya? Iya. Sampai katanya sampai kebas-kebas gitu Iya, ceritanya tangan ya Pak? kebas-kebas kalau pada lagi membawa kendaraan. Makanya kadang-kadang kalau lagi timbul ini melakukan sesuatu pun agak sulit. Bahkan untuk mematikan pun juga terasa pakai tangan kiri. Oke, Gitu. itu cerita kan tadi ketika perjalanan 2017 gitu Iya, ya. iya. Sekarang kita cek
tadi nih sebelum rekaman. Siap. Angkanya berapa nih ya pemirsa ya? Praktisi kesehatan tenang ya. Sebentar, kita deg-degan semua soalnya nih. Nah, lihat angkanya 210. 210 dan 2017 itu angkanya 285. Berarti masih tinggi kan? Nah sekarang 2017 itu 285 udah berapa tahun itu kejadian? Kan kita nggak tahu. Karena selama ini Pak Mirza nggak pernah periksa kan? Jarang, bukan nggak pernah jarang. Pada usia 52 tahun, kolesterolnya 285. Iya. Mungkin sudah berjalan 10 tahun loh kolesterolnya naik pelan-pelan. Artinya proses penyumbatannya mungkin udah 10 tahun atau bahkan mundur 20 tahun lebih awal. Sebelumnya. Karena tidak tahu, tidak mengerti pola hidup sehat. Iya. Ketika orang tidak mengerti, lalu bagaimana dia mau bertindak? Nah sekarang yang kedua nih, kita mau ngasih lihat tensinya. Wow. 170, 174 per 111. Waduh, jauh banget Pak dari normal Pak. Normal 120, 980 lah ya. Ini tapi ini nggak bisa dianggap main-main ya berarti. Iya, Sebetulnya betul. ini harus betul-betul Iya. kita atasi. Tapi gitu ya. Bapak tahu sebelumnya tensinya memang tinggi. Justru gini, Mas Boy. Saya taunya saya ini darah rendah. Tapi begitu kondisi udah nggak enak gitu, istri nyaranin, Pak coba periksa Pak ke dokter. Tahun 2017 itu makanya tahu. Ternyata saya bukan darah rendah, justru darah tinggi. Begitupun juga dengan kolesterolnya juga termasuk tinggi. Itu tahun 2017. Selama ini yang saya tahu waktu awal pemeriksaan itu cuman di bawah itu, malah rendah boleh dikatakan. Ya, jadi Bapak sudah mulai merasakan ada gejala yang dirasakan ya tadi mulai tangan kebas Iya, dan segala macam. betul. Jadi hati-hati nih pemirsa ya, tekanan darah tinggi kadang tanpa gejala. Betul. Ya, kita sebut sebagai silent killer, pembunuh pelan-pelan. Jadi makanya perlu kita secara berkala melakukan pemeriksaan kesehatan ya pemirsa, tekanan darahnya, kolesterolnya, kadar gula darahnya. Karena kalau sudah timbul gejala, apalagi sudah timbul komplikasi, ini sudah terlambat. Nggak apa misalnya gitu Pak, dampak paling buruknya yang bisa terjadi terhadap Bapak gitu. Jujur dari pengalaman istri karena ada stroke-nya akhirnya bisa lari ke stroke katanya. Tapi entahlah mungkin karena nakal kali saya masih aja suka ya makan yang enak-enak, kadang seperti kayak santan segala macam tadi. Yang kata dokter sebenarnya itu ditiadakan kalau bisa. Tapi kadang-kadang susah gitu. Kalau Anda mau pinter ya Anda harus belajar. Siap. Ya, Anda mau sehat ya juga Anda harus belajar untuk sehat dan tidak seorang pun peduli kesehatan Anda kecuali diri Anda sendiri. Oke. Dan kami di sini mensupport Anda untuk melakukan tindakan pencegahan sebelum kejadian. Karena kalau ada kejadian itu pasti harganya lebih mahal dan setelah itu tuh Anda harus melakukan pencegahan. Oke. Jadi udah ada ruginya duluan. Oke, Bapak datang ke sini butuh solusinya, Siap, berarti mau solusinya? Insya Allah saya akan coba ikuti semua saran-saran dari Mas Boy dan juga abangku. Berarti langsung kita tai chi ke sini ya Pak ya? Oke, langsung kita tanya ke mereka solusi terbaiknya. Keywordnya nomor 1, periksa ke dokter. Siap. Nanti ketika dokter sudah kasih obat, ikutin. Kalau Anda nggak konsumsi akan lebih mempercepat terjadinya muncul masalah baru. Jangan bilang ntar obat ntar bikin masalah pada ginjal, nggak begitu. Ya. Oh iya. Sebab sistemnya sudah rusak. Jadi obatnya dikonsumsi, pola hidup harus berubah. Biasakan makan buah-buahan rutin 3 kali sehari, biasakan olahraga, kemudian saya sarankan untuk melakukan tindakan pencegahan tambahan dengan menggunakan teknologi laser untuk membantu mengontrol tekanan darah. Ini adalah teknologi yang didesain dipakai di pergelangan tangan, sederhana, dia membantu merangsang oksida nitrit, membantu melenturkan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa terbantu terkontrol. Itu saran dari saya. Ya, jadi pemirsa jangan menutup mata dengan teknologi karena sekarang teknologi ini terutama teknologi laser ini terus meningkat ya. Dan ada teknologi laser yang bisa mengoptimalkan tadi kualitas darah dan darah kita. Ya, dari darah yang kental, yang kadar kolesterolnya tinggi, kadar gula darahnya tinggi, ini akan dibantu oleh teknologi laser ini supaya dia bisa dimanfaatkan oleh sel-sel di tubuh kita, dirubah menjadi energi. Jadi Bapak akan lebih berenergi lagi, kadar kolesterol, kadar gula darahnya bisa terkendali dengan baik. Kemudian pembuluh darah yang kaku, yang rigid tadi ya, itu bisa dibuat lebih lentur lagi, sehingga tekanan darahnya akan bisa terkendali dengan baik. Pemirsa, apa yang dialami oleh Pak Mirza ini menjadi pengingat Anda untuk penting segera cek tensi, jangan beranggapan tensi Anda rendah berarti Anda aman. Jangan sampai juga kalau tensi Anda tinggi tidak segera teratasi. Komplikasinya menghampiri seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Maka dari itu, jagalah pola hidup Anda, konsumsi makanan yang sehat, rutin olahraga, kemudian juga lengkapi upaya Anda dengan menggunakan teknologi laser yang efektif untuk meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Alat kesehatan Dr. Laser ataupun Aku Laser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan, jadi bisa terapi di mana saja dan kapan saja.
Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi Anda dan juga titik akupunktur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun aku laser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitrik oxide yang manfaatnya dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah Anda serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga darah kental. Untuk Anda yang tidak punya keluhan kesehatan justru lebih baik lagi. Jadi kalau Anda menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan aku laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Bagaimana cara mendapatkannya? Hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun aku laser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Produk laser dan juga aku laser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomo. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun aku laser dari Gogomo. Pemirsa jangan kemana-mana ya, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah di sini di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Siapa bilang daun katuk cuma bisa dikonsumsi oleh wanita yang mau menyusui? Sebenarnya daun katuk ini banyak loh manfaatnya. Salah satunya karena daun katuk ini mengandung senyawa yang namanya polifenol. Jadi senyawa ini termasuk dalam salah satu penangkal radikal bebas dari tubuh kita. Dengan kita rajin mengkonsumsi daun katuk, bisa kita sayur, bisa kita makan dengan rebus-rebusan, dan lain sebagainya, akan mencegah dan menjaga kadar gula di dalam darah kita. Dengan begitu, terutama pada penderita diabetes dapat mengendalikan kadar gula darah di dalam darahnya. Dan untuk mengoptimalkan kinerja dari daun katuk dan juga menjaga kadar gula darah kita, kita gunakan teknologi laser untuk mengendalikan kadar gula di dalam darah kita. Jadi jangan lupa ya, gunakan teknologi laser disinergikan dengan teknologi NMES untuk menjaga kadar gula darah kita tetap stabil. Pemirsa, kita kembali lagi di Go Healthy. Hari ini kita akan berbincang-bincang belajar dari Pak Mirza yang dulu pernah dicek ternyata darah rendah. Karena merasa darahnya rendah lalu merasa boleh makan apa aja. Iya. Jadi gimana tuh Pak dulu Pak? Semua dimakan Pak? Iya, jadi karena merasa tensi darah saya rendah, saya nggak ada pantangan tuh. Mau makan kambing, kayak apa segala sikat aja. Nah tiba-tiba tahun 2017 tuh udah mulai ngerasa kagak enak tuh. Seperti kayak kebas-kebas, tangan dan juga pundak agak berat segala macam. Istri saya ngingetin, Pak periksa apa kok begitu amat. Gitu. Begitu diperiksa langsung. Ternyata kolesterol saya 285. Darahnya sekitar tinggi 180-an. Ya, Itu yang ya sempat kaget dan shock juga saya waktu itu. Tapi selain kebiasaan makan itu apa aja Pak? Jadi saya juga ada kebiasaan suka minum saset. Itu ternyata juga rupanya mungkin ya salah satu penyebabnya. Karena saya merasa selama ini kan nggak pernah saya yang kayak gitu. Baru sadar ya setelah ini, setelah di sini dapat informasi dari abang kita sama Mas Boy ini. Tidurnya gimana Pak? Saya tidur tuh cepat, sekitar jam 9, jam 10, tidur 9. Tapi bangun sekitar jam 2. Nah itu saya nggak tidur lagi, baru tidur biasanya habis zuhur di atas jam 12. Setiap hari tuh Pak? Ya seperti itu. Sampai hari ini? Sampai sekarang ini Pak? Sampai sekarang belum tidur saya nih. Oke. Dan Tapi saya rasanya seger nggak Pak? Atau Ya, lemes? Alhamdulillah segar gitu. Tapi saya nggak merokok. Olahraganya Pak? Olahraga memang yang kalau dulu saya suka main bola, tapi sekarang enggak lagi. Sudah berhenti ya? Iya, waktu masih muda hobi bola saya. Oke. Gorengan gitu misalnya Nah, Pak? gorengan juga makanan? hobi dulu. Sekarang udah suka tapi udah berkurang. Nah tadi kebiasaan yang tadi itu Bapak sebutkan, Bapak tadinya sempat periksa tensi 90/60 tahun berapa Pak? Itu sebelum 2017 lah, kira-kira beberapa tahun. Berapa tahun sebelumnya? 2 tahun, 3 tahun? Sekitar 3 atau 4 tahun sebelumnya. Oke, tadi Mas Boy sudah bilang, kalau diperiksa tiap tahun ini diperiksa, tahun depan bisa berbeda. Karena mungkin 3 tahun terakhir sebelum periksa tahun 2017 itu Bapak tiba-tiba pola hidupnya tadi nggak sehat tuh. Minuman sasetnya, minum obat sakit kepala yang di luar takaran, kemudian orang-orang lain mungkin tambah merokok atau minuman berenergi. Nah, itulah yang membuat orang harus diperiksa. Karena kalau dibiarin, ini ada risiko komplikasi. Ya, jadi kalau kita bicara komplikasi ini Pak Mirza dan pemirsa juga. Jadi kalau hipertensi tadi kita sebut sebagai silent killer, yang membunuh secara pelan-pelan. Ya, yang kita takutkan adalah komplikasinya. Tanpa ada gejala yang dirasakan di awal, tensinya kemudian tinggi, kemudian bisa terjadi serangan stroke.
Ini yang paling dominan pada orang dengan tensi tinggi yang tidak terkendali dan tidak terdeteksi. Dan kemudian yang juga bisa terjadi kalau tensi tinggi tidak terkendali adalah serangan jantung. Kemudian yang berikutnya adalah gagal ginjal. Ya, gagal ginjal ini juga berkaitan dengan tekanan darah tinggi yang lama yang tidak terkendali dengan baik. Ya, kalau sudah terjadi kerusakan pada ginjal, maka harus dicuci darah. Kemudian kalau lebih fatal lagi harus ganti ginjal. Ya, karena ginjal ini suatu organ yang penting juga untuk kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai stroke, kita bicara serangan jantung, kita bicara gagal ginjal, maka ini berbicara dengan kualitas hidup kita. Berikutnya ya kerusakan-kerusakan lain yang bisa juga terjadi pada komplikasi hipertensi adalah kerusakan pada mata. Ya, penglihatan turun, kemudian bisa terjadi kebutaan. Kemudian untuk pria juga gangguan organ reproduksi. Ya, ini juga akan berkaitan. Ya, ini lebih ke kualitas hidup kita. Ya, jadi kehidupan dan kualitas hidup kita ini harus dijaga. Siapa yang menjaga? Diri kita sendiri. Oke. Jadi gimana Pak? Siap untuk menjalani hidup jauh lebih sehat lagi? Ya, saya sangat berterima kasih sekali sama Mas Boy dan Bang Paidon yang telah memberikan ya masukan buat saya yang selama ini saya rasa memang karena merasa pede, jadi agak mengabaikan kesehatan, tapi dengan masukan-masukan ini insya Allah saya akan coba perbaiki dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Kalau Pak Mirza bisa berubah, Anda juga pasti bisa berubah. Jadi yang pasti juga tadi kan gaya hidup dirubah. Betul. Menggunakan teknologi juga jadi penting ya, Bang Paidon dan juga Mas Boy ya. Jadi kalau kita bicara teknologi ya, pemirsa kalau bicara mungkin pemirsa pernah mendengar mengenai teknologi laser. Ya, teknologi laser ini adalah suatu teknologi di bidang kesehatan yang banyak sekali digunakan untuk kesehatan tubuh kita. Ya, mungkin kalau pemirsa pernah dengar untuk yang membuat awet muda ya, untuk wajah, untuk mata ya, kemudian juga bisa untuk meningkatkan kualitas darah dan udara. Ya, teknologi laser ini dengan 3 sinar warna lasernya. Ada laser merah, ada sinar biru dan sinar kuning. Ya, dia punya panjang gelombang yang berbeda-beda dan punya fungsi yang berbeda-beda. Ya, jadi dia akan disinarkan pada pembuluh darah kita, kemudian dia akan membuat darah-darah kita yang kental ini akan diurai. Ya, yang kadar kolesterolnya tinggi, kadar gula darahnya tinggi, ini akan diurai, diharapkan supaya dia tidak mengental. Kemudian teknologi laser ini juga akan membantu supaya dinding pembuluh darah tadi, ya, yang kaku, yang rigid karena faktor usia, faktor pola hidup, ya, faktor macam-macam yang menyebabkan pembuluh darah ini menjadi menyempit, ini akan dibuat lebih lentur lagi, lebih elastis lagi supaya tekanan darahnya akan bisa terkendali dengan baik. Ya, 2 faktor itu dan faktor lain juga teknologi laser juga bisa membantu ya, Bang Paidon ya. Betul. Selain dia membantu tadi membuka pembuluh darah, kemudian dia membantu mengurangi penggumpalan darah, dia juga mengaktifkan organ namanya mitokondria. Mitokondria itu seperti kompor di dalam sel yang masak energi. Jadi kalau misalnya darah itu menghantarkan vitamin, mineral, oksigen, gula ke dalam sel, itu masih bahan mentah, dia harus diolah dulu. Nah, si mitokondria ini yang olah. Nah, teknologi laser itu mengolah si bahan mentah tadi supaya jadi bahan jadi. Maka nanti kolesterolnya kepake, gula darahnya kepake. Si mitokondria itu yang masak. Pertama dihantar dengan lebih baik, kedua dimasak oleh si mitokondria. Jadi ntar lucu. Secara energi Bapak energinya naik, nah secara resiko berkurang. Langsung tuh 2 hal berjalan bersamaan. Nah, kemudian nanti salah satu yang menarik ketika Anda menggunakan teknologi laser adalah dia membantu tidur. Dengan lancarnya aliran darah ke otak dengan bantuan teknologi laser tadi, dia membantu proses tidur. Ya, bukan berarti ini obat tidur, ini bukan obat tidur. Ini hanya membantu proses normal. Ya. Buat Anda yang susah tidur, mungkin Bapak juga tahu ya, kalau bisa tidur enak itu mewah banget rasanya. Surga banget dah. Nah, bener nggak? Iya kan? Iya. Nah, artinya bukan berarti enggak ini, kalau bisa tidur jam 10 bangunnya jam 4 lah ya, sekalian sholat subuh gitu. Ketimbang bangun jam 2 jam tuh lumayan. Artinya pemirsa, Anda sudah punya semua pengetahuan ini. Sekarang saya mau ngasih ingat satu hal. Pengetahuan itu tidak ada artinya tanpa ada tindakan. Tindakan itu harus dilakukan segera sekarang ya, ikuti saran dokter Anda, ubah pola hidup Anda, lakukan penggunaan teknologi laser sekarang. Jangan tunda nanti mungkin udah terlalu terlambat. Dan gunakan dengan konsisten, karena konsisten adalah kunci. Satu lagi sebelum saya tutup, saya mau ngasih lihat ilustrasinya seperti ini. Ketika Anda menggunakan teknologi laser di pergelangan tangan Anda, ini ada ekstensinya dari laser itu seperti kabel sampai ke hidung. Jadi nanti sirkulasi darah di otak itu bisa lebih optimal. Dia juga membantu, ada pad untuk membantu mengurangi nyeri sendi, supaya kalau Bapak olahraga lebih baik. Olahraga itu kalau sampai berhenti repot, Pak. Orang sakit lutut tuh suka berhenti berolahraga. Nah, pakai teknologi laser bisa membantu itu supaya apa? Supaya aktivitas olahraga Anda juga bisa menjadi lebih baik. Artinya apa? Pakai teknologi lasernya sekarang dan dapatkan kesehatan untuk Anda supaya Anda bisa hidup sehat selalu. Kita mau memperlihatkan kepada Pak Mirza, ini ada cerita dari masyarakat yang sudah menggunakan teknologi laser dan terbantu oleh teknologi ini karena sudah mengubah pola hidupnya dan juga teknologinya. Kita lihat sama-sama ceritanya.
Dan problem saya adalah dengan kolesterol yang selalu tinggi. Hasil amazing, saya mendapatkan kolesterolnya turun, ya, dan juga tentunya keluhan saya yang di leher itu yang pegel sakit menghilang. Nah itu tadi pemirsa dan juga Pak Mirza, itu tadi bukti ceritanya dari pemirsa yang sudah merasakan betul-betul manfaat terbaik dari menggunakan teknologi laser dan juga mengubah pola hidupnya, menyertakan teknologi laser sebagai gaya hidupnya, itu yang paling penting sebenarnya Pak Mirza. Pak Mirza itu masalah kesehatannya kadar kolesterolnya tinggi 285, Ya, itu betul. tahun 2017. Tadi sebelum rekaman masih 210, Oke masih tinggi berarti ya? Iya, masih di atas normal. Hipertensinya tekanannya mencapai angkanya di atas 160. Tadi Bapak ngaku 180 berapa? 185. Iya. Tadi sebelum rekaman berapa? 179. Tuh, masih tinggi berarti ya? Tinggi banget. Nah, tinggi banget. Kerap mengalami tangan kebas dan nyeri punggung. Dan sampai sekarang juga sebenarnya masih Masih, ada masih. Nah, masih. Berarti harus berubah atau gimana nih, Pak? Ya memang harus berubah itu. Nah, udah ya ketahuan jawabannya ya. Ya. Jadi ini mengingat Pak Mirza ini mau ada perubahan Yes, siap. dan, Setuju. dan mau berusaha gitu ya. Jadi kita dukung ya, Ya. Bang Paidun dan juga Kita Mas kasih Boy ya. semangat. Kita kasih Siap, semangat ya. Salah satu bentuk dukungan dari Go Healthy itu karena Go Healthy selalu bilang take action, take action. Jadi Go Healthy juga mau action. Salah satu actionnya adalah memberikan teknologi laser untuk Pak Mirza. Harapannya dengan kita action kasih ke Bapak, Bapak juga action dipakai teknologi lasernya untuk Bapak langsung bisa mempraktekkan gaya hidup sehat dan gaya hidup sehat menggunakan teknologi laser juga. Oke? Siap. Apa yang mau disampaikan ke tim Go Healthy, Pak? Pertama saya ucapkan terima kasih kepada tim Go Healthy dan juga abangku Paidon, Yes. Mas Boy, juga Mbak Tantri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk datang ke sini mendapatkan ilmu sekaligus ini yang sangat luar biasa, yang insya Allah bisa membantu saya ke depannya bisa lebih sehat, lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, nah pemirsa, tadi kita sudah dengar tensi dan kolesterolnya Pak Mirza ini ternyata tinggi. Ada sedikit muncul gejala yang dirasakan, tapi bahayanya yang tadi praktisi kesehatan udah dijelasin. Komplikasinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, jadi hati-hati. Makanya yuk, jangan sampai lengah, take action sekarang juga. Jangan tunggu sampai ada gejala, langsung sekarang juga cari solusinya. Gunakan teknologi laser sekarang juga, jangan main-main, jangan tunggu lagi. Karena manfaat dokter laser dengan teknologi low level laser dapat melancarkan aliran darah Anda dengan mencegah kekentalan darah dan juga menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Sehingga ini dapat membantu mengendalikan tensi Anda, gula darah dan juga kolesterol yang tinggi. Dokter laser tidak hanya bisa digunakan untuk Anda sendiri, tapi juga bisa digunakan bergantian dengan keluarga Anda. Jadi ajak keluarga Anda untuk menjaga kesehatan dari sekarang sebelum komplikasinya menyerang. Jadi tunggu apa lagi? Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda ya pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan juga ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk Oko Laser Ultimate asli, berkualitas, bermanfaat, serta sudah terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGo Mall. Jadi ingat teknologi laser, tentu saja ingat GoGo Mall. Kualitas darah menentukan kualitas hidup kita, jadi atasi masalahnya, cegah komplikasinya sebelum terlambat. Terima kasih banyak ya Pak Mirza, praktisi kesehatan, Bang Paidon dan juga Mas Boy. Terima kasih banyak. Dan juga Anda pemirsa di rumah yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Terima kasih banyak kepada Anda semuanya. Yang pasti kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Jadi kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Dan yang pasti sampai ketemu di Go Healthy selanjutnya. Sampai jumpa.